Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Lutfi Service, si teknisi abal-abal. Kali ini di kesempatan kali ini, alhamdulillah saya masih bisa memberikan tutorial kepada kalian semua, khususnya kalian para teknisi pemula. Jika kalian ingin menjadi teknisi, ya kalian harus mengetahui apa saja sih tool, alat-alat flash, alat-alat hardware, alat-alat software yang dibutuhkan oleh para teknisi pemula ya. Pertama, kalian harus ada ini dia, harus ada obeng. Semua macam tipe obeng itu harus ada ya, dan ini yang sangat sering saya gunakan, dan ini juga yang sangat sering saya gunakan. Pokoknya semua macam obeng harus kalian punya ya. Ini obeng yang pertama buat servis HP, dan yang kedua kalian harus memiliki ini. Kegunaannya ini buat sikat-sikat mesin ketika mesin ada yang korosi, ataupun ketika mesin dalam kondisi masuk air, kita harus membersihkannya dengan menggunakan sikat. Disikat-sikat seperti ini, dan temannya adalah si thinner ya. Thinner yang kalian gunakan adalah thinner Ampla ya, Impala, itu yang paling rekomendasinya. Untuk alat software selanjutnya ya, kalian harus memiliki ini ya. Ini buat pergantian LCD, karena zaman sekarang itu banyak sekali ya orang-orang yang mengganti LCD, jadi kalian harus memerlukan ini. Dan ada temannya juga, tool buat mencopot si LCD nya ini ya. Ini buat mencopot LCD nya. Nah oke. Ada lagi yang harus kalian punya adalah solder. Solder yang saya gunakan adalah tipe Sansin SL9008. Ini harganya 80 ribuan. Dan kita lanjut lagi, ada multitester. Di sini saya menggunakan multitester analog. Ini kegunaannya buat mengecek area-area yang konslet, buat mengecek hambatan, buat mengecek nilai voltase, buat mengecek semuanya. Oke, ini multitester yang analog, dan ini tidak memakai listrik, hanya memakai baterai. Dan ada power supply. Di sini power supply saya menggunakan yang 1.5 ampere, tetapi lebih rekomendasi yang 3 ampere, tapi punya saya rusak dan enggak dibetin lagi, saya taruh di gudang ya. Dan ini ada yang 3 ampere, 1,5 ampere. Untuk kegunaannya sudah ada di video saya sebelumnya. Ada MBR juga. Di sini MBR adalah penghancur short ya. Di sini MBR berkekuatan 5 ampere. Ini untuk menghancurkan short, dan harganya 250.000. Bisa juga digunakan untuk menganalisa kerusakan handphone seperti power supply itu. Ini multifungsi, bisa untuk menganalisa kerusakan handphone, bisa juga untuk menghancurkan short ketika handphone konslet. Biasanya handphone konslet disebabkan oleh handphone yang terkena air dan ada korosi-korosi itu. Ketika ingin mencari di mana letak sisi konsletnya, ini dia toolnya, tester Android MBR 5 ampere. Ini yang 5 ampere yang biasa ya, karena rekomendasi buat kalian yang biasa ya. Dan tentu ada blower. Di sini saya menggunakan blower Quix 850 analog ya. Ini yang biasa, ini. Ini saya nggak rekomendasikan. Yang ini lebih baik kalian membeli yang paling bagus, tapi ini juga awet. Saya sudah pakai 2 tahun, masih jos pokoknya. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Ini masih di dataran hardware ya, ada banyak lagi dataran hardware juga. Kalian memerlukan ini ketika baterai dalam keadaan dia ion-ionnya tidak mau timbul, atau baterainya mati suri, kalian harus mencasnya via desktop ya. Ada tutorialnya banyak di video saya, handphone yang mati total gara-gara kehabisan baterai. Dan ada load pad biasanya teman solder ya, untuk membersihkan atau mencairkan si timah-timahnya yang ada pada solder agar lebih luntur lagi. Dan ini juga masih teman solder. Ini adalah ya, ini bekas cucian piring, ambil dari ya cucian piring. Kalau beli juga 2000 buat membersihkan sisa solder. Jadi solder gosok-gosok ini dan bersih ya. Dan ada banyak, ada timah, ada ini kawat jumper, ini harganya 2000 kawat jumper. Dan ada tang kecil buat HP, dan ada juga ini nih gunting. Nah, untuk alat-alatnya bisa kalian lihat, ada kabel-kabel di situ. Untuk yang pemula hanya itu aja, nggak perlu ribet-ribet.
Ada juga ini plug. Ketika kalian ingin mengganti konektor HP atau memanasi IC, kalian harus mengasihi plug ini ya. Nah, ada banyak juga nih, ada tempur HP, bisa kalian cek di aksesoris, tetapi untuk pemula hanya segitu. Ada blower, power supply, solder, obeng, sikat gigi, dan thinner, itu juga sudah cukup. Dan tentunya harus ada load pad, itu juga sudah cukup ya. Sudah cukup untuk pemula, dan tester Android juga. Dan kalau untuk yang ini ada timah cair, bisa kalian beli bertahap, tetapi kalau untuk pemula hanya bisa kalian dapatkan yang tadi saya sebutkan tadi ya. Untuk hardware hanya segitu untuk pemula dan tidak saya komplitkan ya. Saya masih ada alat hardware. Ini ada separator buat memanasi LCD ya. Dan kita kembali ke software ya. Ini software penjelasan untuk pemula ya. Nah, kalau untuk pemula kalian hanya perlu menggunakan komputer. Jika tidak ada komputer, laptop pun juga bisa ya, buat kalian gunakan sebagai alat untuk flashing handphone ya. Biasanya handphone yang terkena virus ataupun handphone yang penyimpanannya penuh biasanya mengalami kendala bootload, itu bisa di flash via handphone ya. Ada di sini, ini habis gua restart ulang ataupun gue install ulang ya. Di sini ada Mi Flash buat nge-flash Xiaomi, ada Flash Tool, ada Odin, ada Resource Download, ada KJPD. Oke, jika kalian ingin tutorial dari saya lebih lanjut tentang software ataupun tool software, bisa kalian komentar di bawah ini ya. Dan ada juga tool-tool yang bisa kalian punyai ya. Ada MRT di sini. Di sini MRT kegunaannya buat menghapus pola secara instan ya. Menghapus pola dari Xiaomi, Vivo, Oppo ya, Realme, bisa juga ini menggunakan MRT. Dan untuk unlock akun nih, bisa kalian cari tahu, sudah ada saya buatkan videonya dari setengah tahunan yang lalu, saya buat tentang penjelasan MRT ini ya. Ada juga apa ya kalau untuk software itu, kita lihat di sini. Ini apa di sini nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita balik lagi. Ini segitu untuk pemula, hanya cukup dengan menggunakan laptop ataupun komputer juga bisa jadi ya, karena hanya komputer lah penyuplainya. Ini ada harddisk 4 tera. Ini gua beli setahun yang lalu 2 juta ya harganya. Ini buat membackup si firmware. Ini buat pemula bisa kalian stok harddisk sama komputer. Ini komputer nggak yang mana aja. Di sini gua menggunakan Windows 7 yang ini, dan ini menggunakan Windows 10. Jadi jika yang ini tidak tembus di Windows 7 nggak support, bisa pindah ke Windows 10. Itu biasanya kayak begitu. Nah, ini alat tempur yang saya punya ya. Nah, kita lihat dari background. Nah, ini dia. Oke, hanya segitu tutorial dari saya. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan bisa kalian dapatkan dengan mudah ya, insya Allah. Semoga jika kalian ingin menjadi teknisi HP, bisa dipermudah untuk mendalami semua yang kalian inginkan ya, bisa dipermudah untuk mendalami ilmunya. Dan semoga video yang saya berikan selalu bermanfaat bagi kalian semua, khususnya kalian semua para teknisi pemula ataupun kalian semua yang mau belajar menjadi teknisi handphone. Semoga selalu diberkati dan selalu dimudahkan dalam setiap pekerjaannya, dan selalu dilancarkan dalam setiap pekerjaannya juga ya. Oke, hanya sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I've been all around the globe trying to protect your soul.